Ajua-ajua membantah kerina perpulungan. Selamat beribadah, Tuhan si masu-masu.
Matius 26 ayat 26 sampai 30. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku." Sesudah menyanyikan nyanyian puji-pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Suatu hari seorang pemuda berdoa dan dalam doanya dia meminta untuk diperlihatkan seperti apa bentuk neraka dan surga. Tuhan kemudian menuntunnya dan membawa masuk ke dalam sebuah ruangan. Ruangan itu sangat besar dan tepat di tengah-tengah ruangan itu ada sebuah meja bundar yang besar yang menampung banyak orang. Tepat di tengah meja itu ada semangkuk sup dalam ukuran besar dan beraroma sangat lezat, sehingga membuat orang-orang tidak sabar ingin mencicipinya. Di sekeliling meja itu duduklah orang-orang yang tampak kurus dan sangat kelaparan. Letak sup itu jauh dari jangkauan tangan, sehingga orang tidak bisa berdiri dan mencedoknya. Untuk mengambilnya mereka harus menggunakan sebuah sendok yang bergagang panjang dan terikat pada lengan mereka masing-masing. Karena sendok itu terlalu panjang, mereka tidak dapat mencedoknya dan memasukkannya ke mulut mereka. Akibatnya sup itu berceceran kemana-mana, dan tak heran, sekalipun ada sup lezat di depan mata mereka, tubuh mereka tetap kurus dan sangat kelaparan. Melihat hal ini, tubuh si pemuda merinding menyaksikan penderitaan dan kesengsaraan di depan matanya. Mereka saling berebut untuk mendapatkan makanan, tapi sesendok pun mereka tidak bisa menaruhnya ke dalam mulutnya. Lamat-lamat Tuhan berkata, "Itulah neraka. Sekarang ikutlah aku masuk ke ruangan yang lain." Dari kejauhan mulai terdengar gelak tawa yang tak henti-henti, dan begitu memasuki ruangan itu, terasa atmosfer yang menghangatkan dan aroma sup menerbitkan air liur memenuhi udara di tempat itu. Tepat di tengah-tengah ruangan itu ada sebuah meja yang sangat besar dan semangkuk sup ukuran sangat besar, sama seperti yang ada di ruangan pertama. Yang membedakannya adalah tubuh orang-orang di ruangan itu sehat, kuat, berisi, dan di wajah mereka selalu tersungging sebuah senyuman ataupun tawa. Melihat hal ini, si pemuda menjadi bingung dan bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, apa yang terjadi? Mengapa di ruangan ini orang terlihat sangat bahagia, berbeda dengan orang-orang yang di ruangan pertama? Orang-orang di tempat ini kelihatan sangat sehat, kuat, bahagia, dan tertawa. Tetapi di ruangan yang satu lagi, mereka saling berebut dan mereka saling berkelahi satu dengan yang lainnya. Apa yang terjadi? Kenapa sangat kontras dengan keadaan di ruangan ini?" Tuhan kemudian berkata, "Sangat sederhana. Yang dibutuhkan hanya satu, yaitu kebaikan dan kebersamaan. Perhatikan, orang-orang ini dengan rela menyuapi orang lain
yang dapat dicapainya dengan sendok tersebut. Mereka tidak berusaha menyendoki dirinya, tetapi mereka menyendoki saudara-saudaranya yang ada di tempat lain. Sedangkan yang di ruangan lain, orang-orang itu serakah. Mereka hanya memikirkan kepentingan sendiri. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada perbedaan antara orang-orang di ruangan neraka dan di ruangan surga. Yang membedakan mereka bukan makanannya, bukan cara makannya, karena mereka sama-sama diberikan sendok dengan gagang yang panjang. Tetapi yang membedakan mereka adalah sikap mereka untuk memakan makanan yang dihidangkan. Yang membedakan mereka adalah kebaikan dan kebersamaan. Perjamuan terakhir adalah bukti kebaikan Yesus. Dia membagikan tubuhnya dan darahnya kepada semua murid, tidak terkecuali juga kepada sang Yudas, si pengkhianat. Dia pun ikut di dalam perjamuan itu. Walaupun Yesus tahu bahwa Yudas akan menjual dirinya. Kasih Allah adalah teladan bagi kita. Kita harus mampu mengasihi dan menunjukkan kebaikan kita kepada setiap orang, bahkan kepada musuh kita. Karena ternyata bahkan orang yang kita benci pun telah makan dan minum tubuh dan darah Kristus yang kita makan. Hari ini mari kita mulai dari keluarga kita. Tentu banyak perbedaan, banyak persoalan, banyak pertengkaran, tapi kita tetap satu dalam tubuh dan darah Kristus. Maka marilah kita mau saling mengasihi, saling mengampuni, serta melayani satu dengan yang lain. Lihatlah setiap anggota keluarga. Mereka adalah orang-orang yang penuh dengan kekurangan. Mereka juga tidak sempurna. Mereka mungkin sering sekali melukai hati kita. Mereka mungkin mengecewakan kita dan sering membuat kita menangis. Tapi kita akan menjadi kerdil ketika kita hanya memikirkan kekurangan mereka. Marilah malam hari ini kita belajar seperti Kristus yang mau membagikan kasih-Nya. Begitu juga kita belajar untuk mau membagikan kasih kita kepada setiap anggota keluarga kita, sekalipun mereka sering menyakiti hati kita. Katakan bahwa kita memaafkan mereka. Katakan dari lubuk hati kita yang paling dalam dengan ketulusan. Mari kita sebutkan satu persatu nama mereka. Katakan bahwa aku memaafkan engkau suamiku. Aku memaafkanmu atas segala perlakuanmu, atas segala kata-katamu, atas segala kekuranganmu. Katakan kepada istri kita, aku memaafkanmu atas setiap perbuatanmu, atas setiap kelancanganmu, atas setiap hal yang menyakitkan yang sudah engkau lakukan kepadaku. Katakan kepada anak-anak kita, aku memaafkanmu atas setiap hal dan setiap perkataan yang sudah engkau berikan kepadaku. Katakan kepada orang tua kita, aku memaafkanmu atas setiap hal yang engkau sudah lakukan padaku. Saudara-saudari, kita bersama dengan anggota keluarga kita disatukan Tuhan di dalam sebuah meja. Tuhan juga meletakkan makanan yang sama bagi kita semua. Dan Tuhan memberikan pilihan kepada kita. Apakah kita hanya akan menyuapi diri kita sendiri, atau kita mau menyuapi mereka tanpa memandang kekurangan mereka?
Mari kita belajar seperti kasih Allah yang mau membagi-bagikan dirinya, bukan hanya membagikan makanan, tetapi membagikan tubuh dan darahnya. Marilah kita membagikan apa yang ada dalam diri kita. Marilah kita mau menyuapi setiap anggota keluarga kita. Dan marilah malam hari ini kita melayani mereka sebagai perwujudan kasih kita dengan membasuh kaki setiap anggota keluarga kita.